Oke, ya jadi kita lihat kelihatan yang ini. Kelihatan Pak. Oke, ya sip, ya sip. Seperti ngomong aja yang katanya kelihatan nih. Jadi karena di sekolah tadi banyak gangguan ya habis rapat tadi perubahannya meraukean gitu berapa ya nyanyi dan sinyalnya di luar itu cuma seputing aja maka banyak gangguan itu. Bapak pulang ke rumah ya dong. Jadi nggak ada gangguan di rumah ini. Cuma Bapak dengan Dewi aja yang di rumah ini. Ya jadi tadi Bapak sudah Bapak katakan ya dong. Ini adalah contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6 nih. Ini contoh-contohnya, tolong diingat-ingat. Kenapa ini termasuk contoh-contohnya? Karena pengertian gerak melingkar itu gerak benda yang lintasannya yang dilalui itu adalah berbentuk lingkaran terpusat pada satu titik. Ada porosnya pasti itu. Jarum jam bergerak itu ada porosnya di sini itu. Jadi melingkarnya ini mengikuti porosnya sini. Ini porosnya di sini. Lihat jam ini. Ini. Ya, paham ya? Mengikuti porosnya. Ya ini sama aja dengan ban sepeda ini. Ban sepeda ini berputar pasti sesuai dengan porosnya. Porosnya di tengah ini. Mengelilingi porosnya ini. Porosnya sebagai pusatnya sama dengan pasangan ini. Ini ada porosnya juga ada di tengahnya di sini. Maka baling-balingnya berputar itu. Itu adalah gerak melingkar sama dengan baling-baling helikopter ini. Berputar juga ini termasuk. Ini yang ada di bumi ada ban mobil formula ini berputar juga gerak melingkar. Ini permainan Dreamland ini apa namanya? Biang lala atau apa ini. Ini juga gerak melingkar ini. Melingkar itu bagus daripada segi 4. Kalau ini dibuat segi 4 bagaimana ini? Agak lucu memang. Ya. Tapi nanti akhirnya kalau mutarnya cepat sekali terasa melingkar juga. Ayo. Bapak terima dulu yang masuk baru. Mana tadi? Nah, ini ya sudah ya. Ini adalah contohnya. Tadi Bapak katakan contoh yang lainnya untuk benda-benda di langit adalah bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi apa? Bulan mengelilingi bumi, begitu itu contohnya. Ya, paham ya? Siapa yang masuk lagi nih? Mana tadi? Boh. Kok malah Bapak keluarkan? Kok malah keluar? Malahan keluar Bapak. Salah miciknya. Nanti dengar kan suara Bapak? Bapak keluar ada apa ini ya istilahnya. Coba salah miciknya tadi. Oke. Mas Bapak anu yang masuk ini ya, masuk belakangan ini. Kena dulu jaringan masih terputus. Kada bagus juga ini jaringannya. Jaringannya sama aja kurang bagus juga di rumah ini. Jaringan di rumah kan beban kan bagus lah. Gangguan Pak. Gangguan di Bapak.
Sama jadi kalau di rumah Bapak ada yang jelek benar. Hendak sebulanan ini Bapak kalau ada yang mendownload itu ngalih benar masuk. Kalau ada yang mendownload. Kadang yang mendownload itu yang banyak RAM-nya anunya, giganya. Ya sudah Bapak terima. Ini Bapak hapus saja yang ini. Nah, tadi Bapak sampai ke sini ya. Ini adalah contohnya di dalam kejadian di bumi ini antara lain. Nanti benda-benda yang di langit itu tadi Bapak katakan bumi berputar mengelilingi matahari, bulan, satelit-satelit mengelilingi bumi itu termasuk gerak melingkar karena dianggap lintasannya itu lingkaran, berbentuk lingkaran, ya, lintasannya yang penting itu. Tadi di dalam video tadi saat kita bicara mengenai apa? Mengenai gerak melingkar, saat kita bicara mengenai gerak melingkar ya toh. Saat kita bicara mengenai gerak melingkar. Wah, kemana tadi? Ya, saat kita bicara mengenai gerak melingkar tadi, apa tadi yang dianukan? Kena dulu, ada yang masuk lagi tuh, kena dulu. Sabar aja. Ya, sip. Mana yang masuk dulu, Bapak kembali lagi. Oke, masuk. Nah, sudah. Jadi saat kita bicara gerak melingkar, ini ada beberapa besaran yang harus Anda kenal, yang harus kita pelajari. Yang pertama ada apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama tadi apa besarannya? Hui. Yang harus kita pahami tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama. Hui. Apa tadi yang pertama tadi? Terdengar suara Bapak? Bapak, Hui. gak ada gambarnya, Pak. Kalau ada gambarnya, kena dulu ya. Kita ngomong. Bapak anukan dulu presentasi sekarang. Oh, belum Bapak tampilkan. Tadi terputus tadi ya, karena terganggu itu. Kalau Bapak, kena dulu ya. Ika mau ngomong aja. Oke, Bapak tampilkan. Pas, Ika ngomong. Gak ada apa-apa dengan Bapak itu. Bagikan. Oke. Ya namanya tadi keluar ya toh. Bujur. Anda sedang memberikan presentasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Kelihatan? Tadi yang ini. Tadi yang ini kelihatan ya? Kelihatan yang ini? Kelihatan. Oke. Nah, tadi lalu yang kedua, tadi Bapak tanya besaran-besaran apa yang berhubungan dengan gerak melingkar. Tadi Bapak tanya apa tadi? Pertama adalah ini tadi apa ini tadi? Ini tadi belum kan di mana tadi di sekolah tadi belum sampai ke sini kan Bapak lupa malahan. Belum, Pak. Masa belum? Oh, yang pertama adalah belum sampai ke sini kan tadi di sekolahan tadi. Perasaan Bapak sudah ya tadi. Belum, Pak. Oh iya KI, mulakno ikam diam aja ya. Jadi besaran-besaran yang harus kita dapatkan. Sebenarnya ini sudah di SMP ini sebenarnya. Ingatlah ikam di SMP itu ada pelajaran ini. Apakah kelas 2 ini? Karena lama Bapak enggak ngajar kelas 2 ini. 2 SMP.
Ini sudah ada sebenarnya periodik atau periode. Ya toh, di dalam video itu dinamakan periode. Lihat video pembelajarannya itu periode. Kalau yang kedua ini adalah frekuensi. Lambangnya memakai F kecil aja, frekuensi. Nah, ini. Ya ini. Lalu timbul pertanyaan, apa Pak satuan dari periode itu sekon. Kenapa Pak sekon nanti? Nah, ini satuan dari frekuensi apa Pak? Hz, Anda ingat-ingat Hz. Disingkat Hz seperti ini. Atau 1/sekon. Nah, ini satuan ini. Walaupun sebenarnya satuannya nanti, tapi nggak apa-apa. Saat kita bicara mengenai periode dengan frekuensi, sebenarnya ini sudah saat Anda SMP, tapi kita sambil mengingat-ingat lah. Pengertian dari periode, ya toh. Di dalam video itu juga ada itu videonya, aja Bapak tampilkan videonya. Yang sudah Bapak kirimkan minggu yang lalu itu mana videonya? Videonya mana? Video mana? Bapak roll ke bawah dulu. Videonya di mana? Ya santai aja lah. Ini Remedia belum. Sinyalnya cuma sedikit aja ini. Mana videonya tadi? Enak dulu yang masuk, sabar. Bapak tampilkan dulu videonya mana. Videonya mana? Inilah videonya. Ini parabola ya toh. Parabola belum kita ini. Tapi nggak apa-apa kalau Anda mau belajar. Tinggal ada buka aja itu. Gerak vertikal ini yang kemarin. Adanya di bawah ya. Enak dulu bawah benar ini. Di mana ini? Mana videonya ini? Videonya ini. Wah jauhnya. Yang mana ini videonya kemarin itu? Apa ini? Flat. Mana videonya kemarin tuh? Oh ini materi gerak melingkar ini. Oh iya ini pastinya. Oh iya ini. Ah ini videonya ini. Kelihatan lah ini. Oke ya, kelihatan ya. Kelihatan? Oh iya sih Bapak hentikan. Thread. Nah, gampang aja ini. Sudah Bapak siapkan semuanya sebenarnya. Jadi pengertiannya, tolong perhatikan ini. Pengertiannya gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Lingkaran tulisannya kurang A itu. Jadi lintasannya berbentuk lingkaran. Ya itu. Nah, yang kedua, besaran-besaran apa-apa saja yang terjadi yang ada di dalam gerak melingkar ini. Antara lain yang pertama adalah lihat ini periode kurang L ini periode. Yang kedua frekuensi. Apa pengertiannya periode Pak? Lihat dibaca ini. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu putaran, itu periode. Atau banyaknya waktu yang diperlukan saat mengelilingi lintasan yang lingkaran itu. Begitu, sekali putaran maksudnya, itu periode. Jadi periode itu waktu. Nanti Bapak tuliskan di dalam rumusnya. Di bawahnya ini ada ini juga ini. Ini rumusnya sebenarnya ini, rumusnya. Rumus ini berasal dari mana Pak? Dari pengertiannya ini, Paham? Rumusnya seperti ini. Jumlah waktunya dibagi dengan setiap itu dibagi dengan jumlah putarannya. Putarannya yang diminta satu putaran, full putarannya itu.
satu putaran. Lalu yang kedua, frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi setiap itu dibagi setiap detik. Ya, tiap detik atau setiap 1 detik. Jadi 1 detik berapa banyaknya putarannya? Itu frekuensi. Kalau 1 detik banyaknya putarannya itu 10 kali, 10. Ya maka F-nya itu 10. 10 Hz satuannya begitu. Paham ya? Ini pengertiannya dulu lah. Ini pengertiannya. Oke, nggak usah Bapak bunyikan suaranya untuk anunya ini. Nah, ini adalah bunyi pengertiannya sudah ya, pengertiannya tadi. Nah, jadi pengertiannya Ikam sudah paham. Jadi pengertiannya tadi kalau dituliskan ke dalam rumus, ya toh kalau dituliskan di dalam rumus, T itu sama dengan T tadi pengertiannya jumlah waktunya setiap 1 putaran. Lah putaran tuh Bapak lambangkan N. Banyaknya putaran Bapak lambangkan N. Ini rumusnya, paham? Ini rumusnya. Ya, paham ya? Ini rumusnya. Ini sesuai dengan pengertiannya tadi. Lalu yang kedua, frekuensi tadi dikatakan apa tadi pengertiannya? Banyaknya putaran setiap 1 detik, setiap detik maksudnya. Banyaknya putaran itu lambangnya N gitu. Lambangnya N. Waktunya itu adalah lambangnya T 1 detik. Jadi rumusnya itu ini. Paham ya? Bisa dipahami? Ini rumusnya. Satuannya tadi sudah Bapak tuliskan di atas ini. Lalu timbul pertanyaan lagi, N ini apa Pak? N ini lah. N yang ini adalah jumlah putarannya, jumlah putaran. Kadang-kadang nanti dituliskan jumlah putarannya seumpama 10 kali. Kali ini bukan satuan kali ini. Tolong diingat-ingat, kali ini bukan satuan, menunjukkan banyaknya putarannya. Jadi N itu tidak bersatuan. N tidak bersatuan, paham? Yang Bapak katakan ini N tidak bersatuan. Jadi T-nya tadi kesimpulannya satuannya adalah sekon, ya toh? Dan F satuannya adalah apa tadi? Hertz. Ya, Hertz. Ini satuannya sudah. Begitu aja lah. Tolong diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat. Ini aja sudah kita lakukan. Oke. Ini satuannya, tolong diingat-ingat. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana Pak contoh soalnya? Ya, contoh soalnya. Bagaimana? Oh, belum Bapak tulis contoh soalnya. Kita lihat di sini. Kelihatan ini? Kelihatan enggak yang ini? Woi. Bel, kelihatan nggak Bel? Abel, kelihatan nggak? Oh, koneksinya buruk banget nih. Oke.
Nah, kelihatan soalnya ini. Ya, soalnya ini adalah untuk gerak melingkar, ya. Ya, soal ini yang kita perhatikan dua soal aja. Soal yang pertama dan soal yang kedua. Soal yang pertama berbunyi ban sepeda motor berputar 5 kali, membutuhkan waktu 2 sekon. Berapakah A periodenya, B frekuensinya, begitu. Ya, bisa ya pahami. Bagaimana cara menjawabnya, Pak? Tolong perhatikan itu, diketahui N sama dengan 50. T-nya adalah 2 sekon. Maka untuk mencari T-nya, gunakan rumus jawab. T sama dengan T per N. 2 dibagi 50. Ya, betul. Itu rumusnya. 2 dibagi 50 sama dengan 1 per 25. Kita sederhanakan bagi dengan 2. Maka T-nya itu 1 per 25 sekon. Apa artinya ini? Artinya 1 per 25 sekon itu artinya bahwa 1 detik, ya, 1 detik, 1 putaran itu diperlukan 1 per 25 detik 1 putaran itu. Itu artinya 1 per 25 detik atau sekon itu. Nah, lihat tuh, 1 putaran 1 per 25 sekon, ya. Bisa dipahami? Oke. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Soal yang kedua lagi. Ya, soal yang kedua lagi. Lain soal yang kedua. Jawaban yang B-nya lagi. Yang B-nya yang digunakan adalah frekuensinya. Frekuensinya itu. Berapa frekuensinya? Ya, rumusnya N per T. Soalnya dengan pengertiannya itu. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya putaran setiap detik atau setiap 1 detik. Maka 50 karena T-nya setiap waktu lah, setiap waktu. Karena T-nya tadi diketahui 2, ya, maka 50 dibagi 2, maka 25 Hz. Nah, 25 Hz ini apa artinya? Artinya dalam waktu 1 detik itu 25 putaran. Kalau 2 detik bagaimana, Pak? Ya, 2 kalikan 25, 50. Kalau 4 bagaimana? Ya, 4 kalikan 25, 100 putaran. Kalau 10, Pak, bagaimana? Ya, 10 dikalikan 25. Ya, secara logika lah kita berpikirnya. Atau menggunakan perbandingan di matematika. Paham ya? Ya, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah tadi bunyinya kipas angin, yaitu di dalam bodinya ada tertulis 1200 rpm. Apa arti rpm ini? Ini yang menjadi masalah. RPM itu artinya rotasi, P itu per, M itu menit. Jadi R itu rotasi, P itu per, M itu menit lah. Karena satuan waktu itu harus sekon atau detik, maka 1 menit diubah menjadi detik, 60 detik. Maka karena angkanya tertulisnya dari 1200 dibagi dengan 60, maka didapatkan 20 per sekon. Lah, 20 per sekon ini tidak lain adalah satuan Hertz. Maka dari diketahui ini didapatkan nilai frekuensi. Ternyata yang dijawab bukan A, yang B dulu, nggak masalah. Ya, artinya dari angka 20 ini bahwa 1 detik itu diperlukan 20 putaran.
Paham ya? Paham? Oke, lanjut. Paham, lanjut di halaman berikutnya. Ya, di halaman berikutnya tadi yuk. Yang belum kita jawab adalah pertanyaan tadi adalah periodenya, yaitu periode. Periodenya belum kita jawab. Bagaimana mengenai periodenya? Ayo ke halaman berikutnya. Ayo jangan lama-lama. Sudah aja itu. Paham aja hubungannya. Ya, oke. Ya, itu. Satuannya sepersekon itu hertz. Hertz. Nah, sekarang untuk mencari A-nya, sebenarnya untuk mencari A ini bisa gunakan cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama itu menggunakan rumus yang pertama tadi T per N. Ya, T per N. Menggunakan T per N yang Bapak coret ini, Bapak silang ini. Tapi kalau Anda menggunakan ini, paham nggak masalah. T-nya berapa, N-nya berapa. T-nya tadi ya berapa? 1. N-nya berapa tadi? 20 ya toh. Maka tinggal memasukkan aja, selesai. Itu cara yang pertama. 1 per 20. Tulis rumusnya. T sama dengan T per N. Nah, 20. Itu. 1 detik 20. 1 detik 20 putaran. Ya, 1 per 20, N-nya 20. Ya, tulis 20. Ya, 20. Apa Pak satuannya? Sekon. Paham ya? Itu T-nya. Itu cara yang pertama ini. Kalau mau cara yang kedua boleh juga menggunakan hubungan T dengan frekuensi, periode dengan frekuensi. Untuk mencari hubungannya ya Anda tulis dulu rumusnya, rumus periode apa, rumus frekuensi apa. Karena di rumus ini T dengan N itu sama, Anda sendirikan N atau T-nya. Bapak ini contohnya mengambil T saja ya yang disendirikan menggunakan rumus T sama dengan T per N. Maka T kecil sama dengan T besar dikalikan N. Karena frekuensi rumusnya N per T, maka T pada frekuensi ini diganti menjadi dengan T kalikan N. T untuk frekuensi ini diganti T-nya masukkan T dikalikan N. Ya. Paham ya? Maka ya toh. Lihat halaman berikutnya. Ayo. Nah, maka karena F sama dengan N per T, T-nya diganti tadi, T dikalikan N. Dicoret-coret, di atas ada N, di bawah ada N, Anda coret. Ya. Oke. Jadi didapatkan T1 per T atau tuliskan T sama dengan 1 per F, tinggal dibalik aja. Itu hubungannya, hubungan periode dengan frekuensi, sehingga bisa didapatkan T-nya sama dengan, karena F-nya 20 tadi didapatkan dari yang B tadi ya 20, maka 1 per 20. Nah, sama toh dengan cara yang pertama tadi 1/20 sekon.
Paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna bagi kalian semuanya. Amin.